Fire! Halo bre, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Net Film 98. Kali ini kita akan membahas film terbaru yang dirilis tahun 2026. Jadi film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara elit paling sadis dan terbrutal dari Angkatan Darat Amerika yang menghukum dan menegakkan keadilan bagi warga kota yang telah menjadi korban kejahatan. Di negaranya hukum bisa dibeli dengan mudah. Namun pasukan elit ini sudah muak dengan sistem pemerintahan sehingga ia memburu serta menghabisi para pelaku kriminal kejahatan dengan caranya sendiri. Lantas seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menikmati. Cerita dimulai di negara Kroasia, yang mana di salah satu wilayah itu terkenal dengan kriminal kejahatan yang sangat brutal. Karena banyak sekali para warga imigran yang pindah ke negara itu untuk menetap tinggal di sana. Namun diketahui banyak sekali para warga imigran yang melakukan kejahatan di negara itu. Ada ribuan kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang menimpa warga asli di negara tersebut. Bahkan jika sudah jam 9 malam, tidak ada satu wanita pun yang keluar rumah karena mereka takut jika menjadi korban kejahatan para warga imigran. Sementara terlihat saat itu Scotter sedang bersama dengan sang ibu berbelanja barang kebutuhannya. Oh baby, it doesn't help. Come on, let's go there. Mom can help me. I'll help you. Saat mereka dalam perjalanan menuju rumahnya, tiba-tiba saja ibu Scotter tewas dibunuh oleh migran ilegal lain saat berpapasan di jalan. Kejadian itu membuat seluruh awak media memberitakan tentang banyaknya kriminal kejahatan di kota mereka akibat imigran yang berdatangan. Jadi kejahatan mulai merambah kemana-mana. Apalagi contohnya seperti yang telah terjadi kepada ibu Scotter yang telah tewas dibunuh oleh warga imigran pendatang. Namun sayangnya sistem negara yang bobrok membuat warga asli di sana sudah tidak mempercayai dengan sistem hukum di negaranya yang tidak adil bagi korban kejahatan. Twist that has captured the imagination of the public. Citizen is delivering a brand of justice that some believe the authority figure. Here's what they had to say. He's a real hero. Masyarakat lebih mempercayai sesosok pria misterius yang bernama Michael Sanders ketimbang sistem hukum di negaranya. Karena dengan munculnya pria seperti Sanders selalu bisa memburu para pelaku kriminal kejahatan dan para pejabat politikus yang melakukan korup dengan caranya sendiri, meski dengan cara yang sangat brutal. Dan inilah sosok pemburu kriminal kejahatan yang sering disebut-sebut oleh semua orang sebagai sosok pembela masyarakat yang tertindas. Being used. You are all nothing but for an idea. Jadi Sanders merupakan seorang mantan anggota militer Angkatan Darat Amerika Serikat. Alasan dia sudah tak menjadi anggota militer karena saat masih aktif bertugas menjadi militer, sang ayah telah meninggal dunia. Sehingga karena ayahnya merupakan seorang pengusaha kaya raya yang memiliki banyak aset serta mengelola 3.500 properti sewa rumah di negara ini, jadi Sanders ditunjuk sebagai ahli waris yang baru untuk mengelola properti itu. Kemudian dalam aksi siaran itu, Sanders mengungkapkan memang dia telah sengaja bertindak lebih dahulu ketimbang harus percaya kepada sistem keamanan negaranya yang bobrok. Ia juga sering aktif di medsos dengan menutup wajahnya agar tidak terdeteksi oleh para petugas keamanan. Tujuannya tak lain ingin memberitahu semua orang bahwa dirinya ada untuk mereka semua dalam menegakkan keadilan bersama.
Di lain sisi, terlihat ketiga gangster yang ingin menagih hutang ke tempat Sanders. Namun ketiganya telah salah sangka menganggap orang yang akan mereka tagih hanyalah pria biasa saja. Namun begitu masuk ke dalam rumah, Sanders langsung membunuh mereka bertiga. In Canada, okay? We need them. Akibat ulah Sanders membuat kepala Interpol polisi yang bernama Henry angkat bicara ke publik mengenai operasi tentang penangkapan Sanders yang hingga kini keberadaannya sangat sulit diketahui. Para penegak hukum menduga di balik aksi Sanders dia merupakan seorang anggota teroris internasional yang berasal dari Rusia ataupun Tiongkok yang ingin menghancurkan demokrasi suatu negara seperti negara Eropa dan Amerika. This terror group is a movement, active on the ground, fighting our countries in the EU and the. Lalu setelah siaran itu, Sanders pergi ke rumah sakit. Saat berada di dalam bus, Sanders telah melihat ketiga bocah berandal yang tidak ingin membayar uang tiket bus, sehingga karena hal itu membuat perjalanan semua orang terganggu. Lalu Sanders langsung membayar uang tiket kepada si pengemudi bus agar waktu para penumpang itu tidak terganggu karena ulahnya. Disinilah ia pun langsung menasihati ketiga para pemuda berandal agar jangan lagi mengulangi perbuatannya. Sanders langsung mendorongkan pistol sehingga membuat satu remaja itu ketakutan. You're gonna look back at this moment. Sanders kemudian telah sampai di sebuah rumah sakit. Tujuannya tak lain ingin bertemu dengan Elsa yang sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan yang masih sangat kritis dan trauma berat, yang mana Elsa ini telah menjadi korban kejahatan pemerkosaan oleh keenam para pemuda yang merupakan warga imigran baru hingga membuat hidupnya seperti ini. Sanders berjanji akan membantu membalaskan dendam Elsa dengan cara mencari keenam para pelaku tersebut untuk dihabisi. Justice. Goodbye, Elsa. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba. Terlihat Sanders yang pergi ke tempat klub malam miliknya sendiri untuk melakukan cocok tanam dengan seorang gadis. Saat sedang terjadi di atas kasur, di atas dinding temboknya telah berjamur akibat sudah lama tidak dibersihkan. Sanders kemudian meminta wanita penghibur untuk memberitahu pihak pengelola klub malam ini membersihkan seluruh tempat ini agar tidak kotor. Mengingat Sanders orang yang sangat teliti, jadi jika melihat asetnya sedikit bermasalah, maka dia akan segera memperbaikinya. Setelah bersenang-senang, Sanders kembali ke tempat bar untuk minum-minum bersantai. Di sana juga sudah ada Henry yang sedang mampir di tempat itu karena masih melakukan pencarian sosok Sanders yang sulit dilacak. Hingga di sana Henry telah ditemui oleh salah satu wanita yang mempertanyakan mengenai Henry yang akan melakukan penangkapan terhadap Sanders yang terduga sebagai pelaku teroris internasional. Namun hingga kini Henry dan timnya kesulitan untuk menangkapnya. You know, that's why I'm here. Lalu si wanita itu berkumpul kembali dengan teman-temannya. Tak lama dari itu, dia dan teman wanitanya pergi ke toilet, sedangkan kedua teman laki-lakinya menunggu di tempat itu. Nah, disinilah para pria tersebut telah mencampurkan obat tidur di kedua minuman itu agar kedua wanita tersebut tertidur. Lalu mereka bisa membawanya pergi ke hotel untuk anu-anuan. Sanders telah melihat semua kejahatan dari kedua pria tersebut. Ia pun menghampirinya dan berbohong jika kedua wanita teman mereka telah diganggu oleh seseorang di toilet. Alhasil kedua pria tersebut langsung pergi untuk mengeceknya. Setelah keduanya pergi, Sanders langsung menukarkan kedua gelas itu. Henry sedari tadi juga telah melihat aksinya.
Saat mereka semua datang, kedua pria itu meminum air yang sudah diberi obat tanpa tahu gelas itu telah ditukar oleh Sanders. Tentunya mereka berdua langsung tertidur begitu meminumnya. No, what is? I think he's playing ambulance or something. Sanders kemudian menghampiri kedua wanita itu untuk menyuruhnya segera pergi karena hampir saja mereka akan menjadi korban kejahatan jika dirinya tidak menolongnya. Have a good night. Setelah kepergian Sanders, Henry mulai bergerak dan langsung mengambil gelas bekas minum Sanders untuk dicek DNA-nya. Apakah ada keterkaitannya dengan sosok pria misterius yang sedang mereka cari selama ini atau tidak? Namun yang jelas saat dimintai keterangan, Sanders bisa lepas dari segala tuduhan karena dia adalah seorang pengusaha kaya raya. Toh polisi juga tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menangkapnya. Unit that I own. So if we can give them as much of their and management company. And whenever a tenant... Namun ketika Henry mengunjungi Elsa, korban dari pemerkosaan, akhirnya Henry menyadari jika Sanders memanglah benar pria yang mereka cari selama ini. Karena pada saat meminta keterangan dari Elsa, ia mengatakan bahwa teman Henry yaitu Sanders sebelumnya sudah pernah menemuinya dan telah berhasil menemukan keberadaan dari keenam pria yang telah memperkaosnya. Tentunya setelah mendengar pengakuan itu membuat Henry gentar karena dengan mudahnya Sanders bisa mengorek semua informasi itu dengan sangat mudah. Elsa, would it be okay if what they look like? It was small. Saat berada di mobilnya, Henry telah mendapat kabar dari informannya yang memberitahu bahwa timnya telah berhasil melacak keberadaan Sanders berada. Mereka pun akhirnya langsung segera pergi berangkat ke lokasi dengan pasukan serta persenjataan yang lengkap. Para pasukan elit sengaja diterjunkan demi menangkap Sanders yang sebelumnya sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Apalagi diketahui Sanders sangat aktif di media sosial dengan menutupi wajahnya agar tidak terdeteksi oleh pemerintah. Seperti biasanya, Sanders mengingatkan kepada semua warga bahwa sistem hukum di pemerintahan belum bisa melindungi warganya dengan baik, sehingga karena pernyataan itu membuat semua warga selalu mendukung langkah dan tindakan Sanders terhadap para pelaku kriminal kejahatan meski aksinya sangat barbar. See, but I'm here to help you take that control. Sementara itu di rumahnya, Sanders telah mempersiapkan berbagai persenjataannya karena dia tahu cepat atau lambat para polisi elit akan datang untuk mengepungnya. Namun ia tak gentar sama sekali untuk menghadapi para polisi itu. Dengan persiapan yang sudah sangat matang, dia sudah siap untuk melawan para polisi tersebut. Apalagi dia pernah menjadi seorang militer Amerika yang terbaik di angkatannya. Tak berselang lama dari itu, datanglah Henry dan para pasukannya untuk melakukan penangkapan di tempat persembunyian Sanders. Di setiap langkahnya, Henry dan timnya selalu berhati-hati karena pria yang mereka cari sangatlah berbahaya. Sementara itu, Sanders telah mengetahui para polisi yang akan datang untuk menangkapnya. Semua CCTV telah terpasang untuk memantau pergerakannya. Para polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Henry menyuruh agar Sanders keluar dari tempat persembunyiannya. Namun tentu Sanders langsung menolak. Ia mengancam bagi siapa saja yang menghalangi jalannya untuk berbuat baik, maka mereka semua harus mati.
Akhirnya Sanders pun tak memiliki pilihan lain. Ia pun terpaksa langsung menghabisi para polisi tersebut tanpa tersisa. Disinilah yang tersisa hanyalah beberapa orang saja termasuk Henry. Di sini mentalnya sangat terguncang setelah melihat para timnya dibantai habis oleh Sanders. Has to stop. Henry kemudian memerintahkan para petugas evakuasi untuk mencari keberadaan Sanders serta membawa pergi para polisi yang telah tewas. This was all a facade. To set up a fortress was rented under Molly Ling, a Chinese woman who was paid. Open it! Let's go! Move! Henry memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu anti peluru. Namun sayangnya setelah pintu anti peluru itu terbuka, Sanders telah menghilang dari sana dengan melewati jalur rahasia. Dan inilah akibatnya Henry yang mengusik jalan kebaikannya, sehingga membuat dia dan timnya yang tersisa harus terkena ledakan api. Sementara itu Sanders yang telah berhasil keluar dari pengepungan itu justru tak sengaja melihat ketiga pemuda yang ada di bus yang pernah ditemuinya sedang ngebully remaja laki-laki. Alhasil Sanders langsung memberi mereka pelajaran yang sangat berharga agar jangan lagi menindas orang yang lemah. Lalu terlihat Sanders yang sudah menunggu hakim yang bernama Reinhold yang terkenal dengan kejahatannya yang selalu membela orang-orang bersalah. Begitu mendekat, Sanders langsung menyuntikkan zat berbahaya ke tubuhnya sehingga membuat hakim itu langsung tidak bisa berdaya. It's gonna be very suspicious report on your body. Sanders membawanya pergi ke suatu tempat untuk dihabisi. Tak hanya itu saja, ternyata suntikan itu juga telah diberi heroin ke dalam tubuhnya. Sanders mengungkapkan kekecewaannya terhadap hakim Reinhold karena telah melepaskan para pelaku pembunuhan maupun pemerkosaan, bahkan memberikan hukuman yang ringan bagi para pelaku. Seharusnya hakim Reinhold memberikan perlindungan terhadap para korban kejahatan, bukan justru melindunginya. Di sini Sanders membahas tentang kasus yang telah dialami oleh Elsa yang telah diperkaos oleh 6 orang lelaki dari para pemuda yang merupakan imigran negara lain. Hakim yang korup itu telah membebaskan ke-6 para pelaku pemerkosaan dengan uang suap yang besar, sehingga membuat hakim tersebut gelap mata jadi lebih membela para pelaku kejahatan. Untuk menghukum hakim Reinhold atas semua kejahatannya, Sanders membunuh hakim tersebut dengan sangat-sangat bersih tanpa jejak. Karena dalam aksi pembunuhan hakim itu, Sanders membuat pembunuhan itu seolah-olah hakim Reinhold telah melakukan bunuh diri. Is the victim. They're also victims. Rapists free. And getting their normal life for a long. Dengan begitu Sanders tidak akan dicurigai sebagai sosok yang membunuh hakim tersebut. Total hakim yang telah berhasil dihabisi oleh Sanders sebanyak 3 kali, termasuk hakim Reinhold. Sanders kemudian mulai bergerak untuk mencari para pelaku pemerkosaan yang membuat Elsa sangat menderita. Untungnya Sanders telah berhasil menemukan rumah Yusuf, salah satu pelaku di balik kasus pemerkosaan terhadap Elsa yang merupakan warga imigran baru. Back. Where are they going to go? No. He should be fine. You. Cell phone's down on the table.
What do you want from us? Sandras langsung mengancam satu anggota keluarga tersebut. Yusuf mengingat kejadian itu dengan kelima teman-temannya yang telah memperkaos Elsa. Meski Yusuf meminta maaf, namun Sandras tidak akan membiarkan kasus Elsa tenggelam begitu saja. She was painting them as the victim. What was it? She lives every single day afraid. Sandras juga tahu jika saudari perempuan Yusuf mengetahui saat aksi keji tersebut terjadi, namun dia hanya diam saja, tidak mencegah perbuatan itu. Malah si wanita itu sesumbar di sosial media dengan menyalahkan Elsa yang berpakaian minim, sehingga membuat Yusuf dan teman-temannya tergoda hingga melakukan perbuatan keji itu. Your commitment to religion over. We have several war in our country. Yusuf, you're gonna pick up your phone. You're gonna start calling. Akhirnya Yusuf disuruh oleh Sandras untuk menghubungi kelima temannya untuk datang ke tempat ini. Awalnya Yusuf enggan melakukannya, namun karena diancam anggota keluarganya akan dihabisi, alhasil Yusuf pun langsung menghubungi semua teman-temannya. Singkat cerita, begitu kedua temannya tiba, disinilah aksi main hakim sendiri telah dimulai. Sandras membunuh keluarga Yusuf beserta dengan kedua pelaku pemerkosaan tanpa tersisa sama sekali. Setelah menghabisinya, Sandras menunggu para pelaku lainnya. Hingga tak berselang lama, para pelaku mulai berdatangan. Seperti biasa, Sandras langsung menghabisi para pelaku tersebut demi menuntaskan balas dendamnya Elsa yang merupakan korban dari pemerkosaan dari ke-6 warga imigran baru. Scene kemudian yang memperlihatkan Henry yang berada di rumah sakit usai terkena ledakan. Anak buahnya memberikan telepon dari Sandras, yang intinya Sandras memberikan pesan ancaman terhadap Henry agar menyampaikan pesannya kepada para pemerintah. Jika pemerintah tetap membiarkan para warga imigran dari negara lain untuk tetap menetap hidup di kota ini, maka dia dan para warga kota akan memberikan perlawanan. Karena jika dibiarkan, pasti kasus kejahatan akan bertambah meluas. Protect and serve. And you now, this is unacceptable. I have no choice but to bring you in. And you overestimate my capabilities of delivering this. Now take this message. Akhirnya mau tak mau Henry terpaksa harus menyampaikan pesan dari Sandras yang sangat penting ini kepada para menterinya. Alhasil karena ketakutan dengan ancaman dari seorang warga sipil biasa yang dikenal penghukum para kriminal kejahatan, I need to speak to the Prime Minister. kasus ini pun mulai viral berkat aksi heroik dari Sandras sang penghukum kriminal kejahatan, membuatkan 6 para pelaku pemerkosaan tewas di tangannya sendiri demi membalaskan dendam Elsa. Tentu aksinya sangat didukung oleh para warganya, mengingat semenjak banyak sekali para warga migran atau imigran negara lain pindah ke kota ini, banyak sekali kasus kriminal kejahatan yang merajalela di mana-mana. Bahkan telah tercatat ratusan ribu kejahatan yang melibatkan para migran. Tahun lalu saja telah terjadi pembunuhan sebanyak 980 kasus, serta lebih dari 18.000 laporan tentang kasus kekerasan dan pencabulan yang melibatkan warga imigran asal Afrika. Sandras mengajak semua elemen masyarakat untuk turun ke jalanan mencegah kejahatan agar tidak kembali terulang lagi. Sandras berada di pihak mereka untuk menegakkan keadilan bagi para korban kejahatan. Jika sistem pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan yang layak untuk warganya, maka dia akan turun tangan. Dan singkatnya itulah tadi filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel ini ya. Dan sampai berjumpa kembali hanya di channel Net Film 98. Bye bye.